A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurniawan, biasa dipanggil Alvin, mahasiswa Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Syariah Adab dan Dakwah, yang insya Allah akan memaparkan atau menjelaskan tugas yang telah diamanahkan kepada saya, yakni yang berjudul hadis. Dan hadis ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada namanya hadis makbul, dan yang kedua ada hadis mardud. Dan hadis makbul secara bahasa ialah suatu hadis yang diterima atau hadis yang benar. Dan secara istilah, hadis makbul ialah suatu hadis yang dimana semua syarat-syarat terpenuhi untuk diterimanya suatu hadis, baik itu rawinya dhabit, rawinya adil, dan tidak illat dan tidak syadz. Jadi semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi di dalam hadis makbul. Dan hadis mardud secara bahasa ialah suatu hadis yang ditolak atau hadis yang tidak diterima. Dan menurut istilah adalah hadis mardud ialah hadis yang dimana syarat-syaratnya tidak terpenuhi seperti dengan hadis makbul, atau bisa dikatakan hadis ini rawinya dan sanadnya tidak jelas. Kemudian hadis makbul juga terbagi atas dua bagian pembagian sifat rawinya, yakni ada yang sahih dan ada yang hasan. Dan hadis sahih ini terbagi atas dua bagian, dan hadis hasan juga ini terbagi juga atas dua bagian. Ya, yang pertama hadis sahih ada namanya hadis sahih li zatihi dan hadis hasan li ghairi. Hadis sahih li ghairihi dan hadis hasan juga terbagi dua, ada namanya hadis hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Hadis sahih li zatihi ialah suatu hadis semua syarat-syarat terpenuhi di dalam hadis sahih li zatihi. Baik itu rawinya seperti yang saya katakan tadi, rawinya dhabit, yang dimana rawinya dhabit ini, dhabit adalah kuat hafalannya, dan rawinya itu adil. Adil yang dimaksud di sini ialah periwayatnya itu merdeka dan tahu membedakan yang hak dan yang batil, dan tidak illat dan tidak syadz. Tidak ada di dalamnya kejanggalan dan tidak ada di dalamnya syadz bagi hadis sahih li zati. Jadi hadis sahih li zati ini dapat kita jadikan hujjah dan diamalkan di setiap harinya. Dan pembagian yang keduanya yakni hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ialah suatu hadis yang dimana syarat-syaratnya kurang terpenuhi, karena dhabitnya itu kurang kuat, kekuatan hafalannya itu kurang kuat, tetapi syarat-syarat yang lainnya sudah baik itu periwayatnya adil, tidak ada illat dan tidak ada syadz. Tetapi kekurangannya dari hadis sahih li ghairihi adalah kekurangan atau hafalannya tidak terlalu kuat. Dan hadis sahih li ghairihi ini biasa dikatakan hadis hasan li zati. Karena kenapa? Hadis ini diriwayatkan
tidak terlalu kuat hafalannya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini hasan li zatihi, dan ada juga yang mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Tetapi karena kebanyakan periwayat atau rawi yang meriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini naik tingkatannya atau naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Karena semakin banyak periwayat atau semakin banyak rawi yang meriwayatkan suatu hadis, maka hadis tersebut kualitas akan naik dan kualitas akan menjadi lebih baik. Jadi sehingga hadis hasan li ghairihi, hadis hasan li zatihi naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Tetapi ada juga yang mengatakan hadis ini hadis hasan li zatihi. Tetapi jikalau lebih banyak atau banyak periwayat yang ada yang memuji atau memuliakan perawi ini, dan banyak periwayat meriwayatkan suatu hadis, maka tentunya hadis tersebut akan naik derajatnya, akan naik tingkatannya menjadi hadis jadi dari hasan li zatihi menjadi sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li zatihi, ya, jadi hadis hasan li zatihi ini sama tadi yang saya katakan, ialah hadis yang hafalannya tidak terlalu kuat. Jadi permasalahan dari hasan li zatihi adalah dari segi hafalannya. Tetapi di antara syarat-syaratnya semua terpenuhi, tidak ada illah, tidak ada syad, dan periwayatnya adil. Hanya kekurangan dari hadis hasan li zatihi adalah dobit, kekuatan hafalannya. Dan yang hadis hasan li ghairihi adalah suatu hadis yang dimana bisa dikatakan hadis doif, hampir sama dengan hadis sahih li ghairihi. Hasan li ghairihi ini bisa dikatakan hadis doif yang naik tingkatannya atau naik derajatnya. Karena kenapa? Banyak periwayat yang meriwayatkan hadis, sehingga hadis ini naik tingkatan atau naik derajat menjadi dari hadis doif menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi intinya, jikalau semakin banyak periwayat atau semakin banyak rawi yang meriwayatkan suatu hadis dan memuliakan dan memuji rawinya, sehingga hadis tersebut naik derajatnya atau naik kualitasnya menjadi lebih baik. Dan adapun pembagian hadis dari segi sanadnya yang kita ketahui ada 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis doif. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, dobit, kekuatan kuat hafalannya, dan adil, dan tidak ada illat dan tidak ada juga syad di dalamnya, tidak ada kejanggalan, tidak ada cacat di dalam hadis sahih. Dan hadis hasan, yang dimana hadis hasan ini rawinya adil, sanadnya bersambung, tetapi kekurangannya adalah tidak dobitnya tidak terlalu kuat, kekuatan hafalannya tidak terlalu kuat, tetapi tidak ada kejanggalan, tidak ada syad di dalamnya. Dan yang ketiga itu hadis doif. Hadis doif di sini ialah hadis yang dimana syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat dari hadis sahih dan hasan tidak ada yang terpenuhi. Kemudian istilah-istilah hadis yang seperti yang kita ketahui, menurut jalan sanadnya hadis ada 2, ada mutawatir dan ada ahad. Mutawatir di sini di mana di dalamnya itu terdapat banyak perawi, sehingga banyaknya perawi ini bersepakat untuk tidak berdusta. Kemudian mutawatir ini terbagi atas 2. Yang pertama hadis mutawatir maknawi, dan yang kedua hadis mutawatir lafzi. Dan ahad, yang kedua ahad. Hadis ahad ini di mana di dalamnya itu terdapat 1 atau 2 atau lebih periwayat, tetapi tidak melebihi batas dari hadis mutawatir, tidak melampaui dari hadis mutawatir tersebut.
Dan hadis ahad ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama hadis ahad masyhur. Masyhur di sini seperti kita ketahui artinya itu adalah terkenal di kalangan, baik itu di kalangan fuqaha, di kalangan orang awam, di kalangan ahli nahwu dan lain-lain. Dan yang kedua hadis ahad aziz. Hadis ahad aziz ini periwayatnya adalah 2 orang. Dan hadis yang ketiga hadis gharib, periwayatnya itu adalah hanya 1 orang. Itulah tadi pemaparan atau penjelasan dari saya tentang hadis makbul dan bagian-bagian dan istilah-istilah di dalam hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.